Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Ajeng Ainur Rahma Swantoro dengan NIM 2211031664. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi tentang bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi pertama. Yang pertama, saya akan membahas tentang bangun-bangun datar. Pada bangun-bangun datar ini terdapat titik, garis, dan bidang. Nah, titik, garis, dan bidang ini merupakan sebuah penyusun dasar yang terdapat dalam geometri. Nah, titik ini hanyalah sebuah lokasi yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Lalu, garis merupakan sebuah elemen yang tersusun dari titik-titik yang tidak memiliki ketebalan. Nah, titik pada garis ini juga biasanya disebut dengan segaris. Sedangkan bidang merupakan permukaan datar yang menjadi penghubung antar garis. Garis yang terletak pada bidang yang sama disebut juga sebidang. Adapun contohnya sebagai berikut. Model titik pada pensil disebut dengan titik A, warna hijau pada model kertas disebut dengan garis BC, garis pada tepi kertas disebut dengan garis BD, dan lembar kertas disebut dengan bidang ADC. Selanjutnya, pada bangun datar terdapat juga ruang garis, sinar garis, dan setengah garis. Ruang garis ini merupakan bagian dari suatu garis, sedangkan sinar garis merupakan sebuah garis lurus yang memanjang tanpa batas dalam satu arah dari sebuah titik. Dan setengah garis adalah bagian dari garis yang memanjang ke satu arah dengan panjang yang tak terhingga. Adapun contohnya sebagai berikut. Selanjutnya ada sudut. Sudut merupakan gabungan dua ruas garis yang mempunyai titik ujung yang sama. Jika kalian ingin mengukur sudut, kalian dapat menggunakan busur derajat. Ruas garis yang menyusun suatu sudut disebut dengan sisi. Sudut ini dapat dinyatakan dengan nama suatu titik pada satu sisi sudut yang disebut dengan titik sudut dan diikuti oleh nama titik sudut pada sisi lainnya. Berikut merupakan contoh dari sudut BAC, di mana untuk menyatakan sudut BAC dapat digunakan simbol seperti yang tertera pada gambar. Sudut BAC juga dapat dinyatakan dengan menyebutkan titik sudutnya saja, yaitu sudut A. Berikut merupakan contoh ketika mengukur sudut dengan busur derajat, di mana besar sudut tidak bergantung pada panjang sisinya, melainkan pada lebar bukaan di antara sisi-sisinya, seperti yang sudah tertera pada gambar. Selanjutnya, adapun jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip. Yang kedua ada sudut siku-siku. Yang ketiga ada sudut tumpul. Yang keempat ada sudut lurus. Kelima ada sudut refleks. Dan yang terakhir ada sudut satu putaran penuh. Selanjutnya ada lingkaran dan unsurnya. Lingkaran merupakan sebuah garis lengkung yang bertemu kedua ujungnya dan semua titik yang terletak pada garis lengkung memiliki jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu. Lingkaran ini memiliki keliling yang merupakan panjang garis yang mengelilingi lingkaran tersebut. Adapun unsur-unsur lingkaran yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran, seperti yang tertera pada gambar. Yang kedua ada jari-jari. Jari-jari adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkung lingkaran. Contohnya seperti pada garis OA dan OB.
Yang ketiga yaitu diameter. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran melalui titik pusat. Pada gambar di samping, diameternya yaitu garis AB. Untuk mengetahui nilai diameter, dapat dikalikan 2 dengan jari-jarinya atau ditulis dengan D sama dengan 2R. Yang keempat ada busur. Busur merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut. Pada gambar terdapat garis lengkung AC, CB, dan AB yang merupakan busur dari lingkaran O. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur merupakan garis lurus yang ada di dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Tali busur ini berbeda dengan diameter karena tidak melalui titik pusat lingkaran. Pada gambar, tali busur lingkaran ditunjukkan oleh garis lurus AC yang tidak melalui titik pusat O. Yang keenam ada tembereng. Tembereng merupakan luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar di samping, tembereng ditunjukkan oleh daerah yang diarsir, yaitu yang dibatasi oleh busur AB dan tali busur AC. Selanjutnya ada juring. Juring merupakan luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Seperti pada gambar, juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah yang diarsir yang dibatasi oleh jari-jari OC dan OB serta busur BC yang dinamakan juring BOC. Unsur lingkaran yang terakhir yaitu apotema. Apotema merupakan sebuah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut. Pada gambar di samping, garis OE merupakan apotema pada lingkaran O. Teorema kesejajaran. Teorema merupakan suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian serta pernyataan yang bernilai benar. Contohnya yaitu dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada bidang yang sama. Sedangkan postulat merupakan pernyataan yang diterima kebenarannya tanpa bukti seperti garis sejajar yang dipotong oleh garis melimping. Adapun contohnya sebagai berikut, di mana garis K sejajar dengan garis I dipotong dengan garis M. Materi yang kedua yaitu kongruensi segitiga. Kongruen merupakan suatu keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun serta sudut-sudutnya terletak sama besar. Seperti yang sudah tertera, apabila ada dua segitiga kongruen, maka sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama dan sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama. Contoh sifat kongruen dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui seperti ubin lantai, lembar kertas, dan sebagainya. Adapun sifat-sifat kongruen yang pertama yaitu sifat refleksi, di mana sifat ini selalu sama dengan dirinya sendiri, yang artinya sisi dan sudut segitiga selalu sama dengan dirinya. Yang kedua ada sifat simetri, di mana sifat ini jika segitiga 1 sama dengan segitiga 2, maka segitiga 2 sama dengan segitiga 1. Sifat kongruen yang ketiga yaitu sifat transitif. Sifat transitif ini terjadi jika segitiga 1 sama dengan segitiga 2 dan segitiga 2 sama dengan segitiga 3, maka segitiga 1 sama dengan segitiga 3. Segitiga kongruen juga memiliki 4 syarat. Yang pertama ada postulat SSDS, di mana dua buah segitiga akan kongruen jika dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Yang kedua ada postulat SDSSD, di mana dua segitiga akan kongruen jika satu sisi yang seletak sama panjang dan dua sudut yang seletak pada sisi tersebut sama besar.
Selanjutnya yaitu postulat SSS, di mana segitiga akan kongruen jika ketiga sisi yang seletak sama panjang. Yang terakhir yaitu postulat SD-SDS, di mana jika dua sudut dan sisi yang tidak diapit dari sebuah segitiga sama dan sebangun dengan bagian-bagian yang sama dari segitiga yang lain. Materi yang terakhir yaitu kesebangunan. Syarat dua segitiga sebangun ada 3, yaitu yang pertama, apabila dua buah segitiga yang sudutnya bersesuaian, maka segitiga tersebut pasti memiliki kesebangunan atau disebut sebangun. Yang kedua, apabila dua segitiga memiliki sisi yang sebanding, maka sudutnya sebangun. Dan yang terakhir, apabila dua segitiga memiliki sudut yang besarnya sama serta sisinya diapit oleh sudut, maka dapat dikatakan sebangun. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kekurangan. Saya tutup dengan Paramesanti. Santi 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.